Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang ada di rumah. Selamat beribadah dalam ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan orang tua. Biarlah ibadah yang kita lakukan bersama-sama bisa berkenan bahkan menjadi harum hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua PA Masela. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat bait yang pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan Kau berikan bagi kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami, para jemaat-Mu, GPIB Genta Kasih, kami yang semua ada di rumah kami masing-masing, boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah berkenan dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Bahkan menjadi berkat bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayan firman Bapak Penatua Masela yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati beliau Tuhan sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berjalan bersama Engkau, meniti bersama dengan Engkau kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau serahkan Bapa semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami alaskan hanya dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33 ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami masing-masing, baik pribadi
maupun keluarga, bahkan secara berjemaat. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan boleh memberkati kami. Roh Kudus menuntun kami ketika kami membaca dan juga ketika kami boleh mendengar renungan firman Tuhan, sehingga kami boleh belajar dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama atau kita baca adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan bacakan lagi ayat 14 dan 15 pada kita semua. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam ini yang diberikan kepada kita sesuai dengan SBU adalah hidup berguna bagi Tuhan. Seorang yang bernama John Sala 22 kali dipenjarakan, mulai dari kasus pencurian sampai dengan kasus pembunuhan. Sejak umur 14 tahun, John sudah berkenalan dengan minuman keras, merokok, dan kejahatan yang lain. Dan itu membawanya sampai 22 kali masuk keluar penjara. Namun suatu saat dia berjumpa dengan seorang pendeta. Ketika pendeta itu
menyampaikan firman Tuhan di penjara. Perjumpaan itu membuat segala sesuatunya itu berubah. John bertobat, menerima Kristus dan bertumbuh dalam imannya. Selama dia di penjara, dia mengikuti kursus Alkitab tertulis. Dan ketika masa tahanannya sudah selesai, ia keluar dari penjara. Dan satu kalimat yang dia ucapkan kepada para wartawan dan petugas penjara adalah, "Saya tidak akan kembali lagi ke tempat ini." Itu ungkapannya. Tetapi ungkapannya itu atau dugaan yang kata-kata yang dia sampaikan itu ternyata keliru. Karena Tuhan memanggil dia kembali ke penjara. Tetapi kali ini dia ke penjara lewat pelayanan di penjara Little Lambs di kota Sebring, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Ia kembali bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai hamba Tuhan yang memperkenalkan kasih Allah kepada ribuan orang. Dari pelayanannya ada banyak narapidana yang bertobat. Mereka percaya dan menerima Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah Tuhan selamatkan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya berguna untuk Tuhan. Itulah prinsip yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Di dalam jemaat Korintus, pelayanan Paulus disaingi oleh guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Mereka memamerkan segala karunia dan kebolehan mereka untuk memikat jemaat Korintus. Kita bisa membacanya dalam ayat 12. Nah, di sana mereka menunjukkan kepada mereka kebolehan mereka. Kelihatannya mereka melayani Tuhan, padahal sebenarnya mereka melayani diri sendiri. Rasul Paulus tidak mau ikut-ikutan dengan cara yang seperti itu. Dia tidak mau tampil untuk memikat para pendengarnya atau orang-orang yang akan mengikuti pelayanannya. Tetapi dalam ayat 14 tadi dikatakan bahwa pelayanan Paulus itu dikendalikan oleh kasih Kristus. Dikatakan dalam 14 tadi bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris, kasih Kristus yang membanjiri kami. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena kasih Kristus itu yang menguasai dia, dan bukan ambisi yang pribadi sehingga dia melayani. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dan dia memandang bahwa segala pelayanan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus itulah yang mendesak, yang memaksa, istilah kasarnya ya, atau meminta, menguasai dan membanjiri Paulus di dalam pelayanannya. Paulus benar-benar dikuasai oleh kasih Kristus, sehingga kehidupan Paulus hanya untuk Kristus. Kalau kita membaca Galatia 2 ayat 20, di sana Paulus menjelaskan bagaimana kasih Kristus menguasai hidupnya. Hidupnya bukannya Paulus lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam dia. Itulah yang mendorong dia untuk terus-menerus melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi dan kita renungkan dalam penjelasan tadi, itu memberikan kepada kita hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita tanyakan dan kita jawab dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita sadar bahwa kita ini
sudah mati bagi Kristus. Ya, tadi dikatakan bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang berdosa. Pertanyaannya, apakah kita sudah sadar akan hal ini? Kita sadar bahwa memang Kristus mati untuk kita, setiap orang, setiap pribadi. Mari kita menyadari ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, maka disitulah kita mengakui bahwa Kristus mati untuk kita. Kristus telah berkorban untuk kita, itulah kasih-Nya yang luar biasa untuk kita. Itu yang pertama. Kita harus menyadari itu bahwa Kristus sudah melakukan untuk kita. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa Kristus sudah mati untuk kita, maka konsekuensinya adalah kita mati untuk diri kita sendiri. Kita mati bagi diri kita sendiri dan kita hidup bagi Kristus. Apa artinya hidup bagi Kristus? Itu pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup bagi Kristus adalah hidup yang berguna bagi Tuhan. Hidup berkarya dan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Dalam ayat 15 dikatakan tadi buat kita, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ketika kita sadar bahwa Kristus sudah mati untuk kita, maka konsekuensinya adalah kita harus hidup bagi Kristus. Gampangnya, setiap orang yang percaya kepada Kristus diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan. Bukan hanya pendeta, presbiter, penginjil, tapi sebagai orang awam, jemaat Tuhan biasa, kita juga diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan, untuk berguna bagi Tuhan, berkarya dan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Saat ini banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin kita bisa melihat ada banyak orang yang melayani Tuhan agar supaya dihormati, melayani Tuhan agar supaya mendapat nama. Ya, mari kita belajar bahwa yang dimuliakan itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita mau hidup berguna untuk Tuhan, maka kita harus memberi tempat di dalam hidup kita agar kasih Kristus menguasai kita. Kasih Kristus adalah kasih di mana Dia berkorban untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Kasih itulah yang menguasai Paulus, teman-temannya, dan setiap hamba Tuhan yang melakukan pelayanan yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memenangkan sebanyak orang, seperti yang dilakukan oleh John Sala yang tadi saya terangkan di depan. Dia menyerahkan hidupnya untuk berguna bagi Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya untuk memenangkan sebanyak mungkin teman-temannya yang masih di dalam penjara. Itu satu contoh yang luar biasa baik untuk kita. Karena itu di akhir renungan ini saya mengajukan satu pertanyaan untuk kita. Apakah selama ini kita sudah hidup bagi Tuhan ataukah
kita masih hidup untuk diri kita sendiri? Silakan kita merenungkan pertanyaan ini dan kita sendiri menjawabnya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 367. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami boleh mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh mengasihi kami. Engkau boleh berkorban, Engkau boleh mati bagi kami. Dan konsekuensinya Tuhan, kami juga harus melakukan sesuatu. Kami harus hidup bagi Tuhan lewat karya, lewat kerja, lewat kata-kata kami, lewat ucapan kami dan perbuatan kami. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan boleh memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dalam studi, orang tua dalam pekerjaan, begitupun para lansia. Tuhan berkati kami masing-masing dengan berbagai kondisi yang kami alami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba, dan keluarga. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berikan kemampuan agar hamba-Mu ini dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tuhan juga memberkati para presbiter dan keluarga, agar mereka dapat juga menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan, semua pelkat, komisi. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor, koster, satuan pengamanan, dan lain-lainnya. Tuhan berkati kami masing-masing, agar kami dapat menunjang seluruh pelayanan dalam gereja kami.
Kami boleh mengucap syukur bahwa GPB Genta Kasih boleh berjalan terus dalam masa pandemi seperti ini. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga-keluarga yang bergumul dalam berbagai pergumulan kehidupan, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan keluarga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang menopang mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan boleh berkati, agar pemerintah yang ada sekarang dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah. Segala upaya dan daya yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, Tuhan boleh berkati. Kami juga berdoa untuk hajat besar pada tanggal 9 Desember yang akan datang, di mana akan diadakan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah. Tuhan, Engkau memberkati agar segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah kata Alkitab dari Kitab 1 Tawarik, pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan jemaat dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat, dapat dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di gereja, dan jemaat dapat menyetorkan ke majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
Mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita, hari ini kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga kita, dan biarlah firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375, kita menyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam, ibadah sudah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.